Perkenalkan, nama saya Aprilia Paut, NPM 30619566095. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kajian IPA SD 2 yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya bahas pada video saya kali ini yaitu listrik. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, berikut video tentang materi listrik. Baiklah, langsung saja. Bab 8, listrik. Adapun materi yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian listrik. Yang kedua, benda bermuatan listrik. Yang ketiga, interaksi serta karakteristik gaya dan kuat medan bermuatan listrik. Dan yang keempat, rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, pengertian listrik. Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari proses kimia. Yang kedua, benda bermuatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda, sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Contoh benda bermuatan listrik adalah penggaris plastik, kain wol, kaca, kain sutra, ebonit, sisir, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh benda bermuatan listrik. Yang ketiga, interaksi serta karakteristik gaya dan kuat medan bermuatan listrik. Interaksi antar muatan listrik. Jika dua benda yang bermuatan saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi antar muatan listrik pada kedua benda. Benda dengan muatan sejenis, jika didekatkan akan tolak-menolak. Benda dengan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Dilansir dari Kemdikbud, setiap zat tersusun atas atom-atom, sehingga muatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Jika atom lebih cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusunnya lebih cenderung bermuatan positif. Sebaliknya, jika atom benda lebih cenderung menangkap elektron, maka zat yang disusunnya cenderung bermuatan negatif. Dengan demikian, muatan listrik sebuah benda sangat tergantung dengan muatan listrik atom-atom penyusunnya. Lanjut, suatu benda bermuatan listrik dengan dua cara, yaitu yang pertama, menggosok. Muatan listrik pada sebuah benda dipengaruhi oleh muatan listrik atom-atom penyusunnya. Ada atom yang cenderung melepas elektron, tetapi ada juga atom yang cenderung mengikat elektron. Jika dua benda tersusun dari atom-atom yang memiliki perbedaan sifat tersebut saling digosokkan, maka interaksi itu akan lebih mudah membuat benda bermuatan listrik dengan cara menggosok dua benda, yaitu A. Menggosok penggaris plastik dengan kain wol, sehingga penggaris memiliki muatan listrik negatif. B. Menggosok kaca dengan kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik jenis positif. Yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda netral. Akibatnya, benda netral akan terpolarisasi. Jika benda netral yang terpolarisasi dihubungkan dengan tanah, maka elektron-elektronnya akan mengalir menuju tanah. Setelah penghantar yang menuju tanah dihilangkan dan benda bermuatan listrik dijauhkan, maka benda netral akan menjadi kekurangan elektron atau bermuatan positif. Induksi dalam jumlah muatan tertentu dapat mengakibatkan muatan listrik melompati jarak pemisah. Dalam hal ini dapat menimbulkan
lintasan bunga api. Salah satu peristiwa yang besar adalah terjadinya petir. Kuat medan listrik. Adanya gaya di antara dua muatan listrik. Walaupun dua benda yang bermuatan listrik tidak bersentuhan, menggambarkan bahwa di sekitar muatan listrik terdapat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. 4. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari saya. Salah kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.